pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak John. Selamat hari Minggu Kak Irgi. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilakan buat adik-adik untuk saat teduh dulu. Boleh saat teduh dulu ya adik-adik? Ya adik-adik, kalau sudah selesai saat teduh, kita mau ngangkat satu pujian dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita. Judulnya apa Kak John pujian pertama kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kak John, kayaknya adik-adik masih kurang semangat nih Kak John. Lebih semangat lagi adik-adik. Lebih semangat lagi dong adik-adik ya. Ayo, supaya lebih semangat, adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri dang, biar lebih semangat nyanyinya. Satu pujian lagi ya Kak Irbi ya. Iya Kak John. Apa judulnya Kak Irbi? Adalah Sukacita di Hatiku Kak John. Harus lebih semangat ya adik-adik nyanyi di rumah. Ada sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, luar biasa ya adik-adik, walaupun di rumah tetap bersukacita. Ya, sebelum memulai membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Silahkan Kakak John. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul ya Tuhan, akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkat-Mu senantiasa ada dalam diri kami ya Tuhan, hingga nanti pada selesainya ibadah kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja yang boleh jadi. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita masuk ke pembacaan Mazmur. Mazmur pada minggu pagi hari ini akan dibacakan pada Mazmur pasalnya yang 117, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sekali lagi ya, Mazmur pasalnya yang ke-117, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mazmurnya akan dibacakan oleh teman kalian, Anli. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Andre. Untuk merespon Mazmur pujian kita mengangkat satu pujian lagi, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali.
Selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Dian. Untuk Bunda Dian dipersilakan. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Bunda berharap semuanya tetap sehat dan tetap di rumah. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ya, bagaimana sikap berdoanya? Ayo Bunda Dian mau lihat lagi. Iya, semuanya sudah sikap berdoa. Semua sudah sikap yang manis. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih berkenan kepada kami anak-anak-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang pembacaan firman terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Bunda ulangi lagi ya. Pembacaannya terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Dan teman kalian Dustin akan membacakannya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Di bawah perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada iman korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepadanya, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, terima kasih Dustin. Nah, sekarang Bunda punya tulisan. Nih. Semua sudah lihat? Ada yang tahu enggak apa bacaannya? Ya, bacaannya iman. Apa? Iman. Siapa yang pernah mendengar? Ada yang sudah pernah membaca. Ada yang pernah mendengar kata iman ini. Semuanya tahu ya. Semuanya pernah nih mendengar dan membaca. Tapi kira-kira ada yang tahu enggak? Apa sih arti iman itu? Ada yang tahu enggak? Oh iya. Iman itu adalah sikap percaya yang kita tujukan kepada Tuhan Allah. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Ya, iman selalu berhubungan dengan percaya kepada Tuhan Allah. Ya, percaya kepada Tuhan Allah bukan berarti kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kita juga percaya akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mau berhubungan sama Tuhan. Ya, kita mau bagaimana cara berhubungan sama Tuhan? Kita rajin berdoa, kita memberikan waktu untuk Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan
berarti kita mau melakukan semua firman Tuhan. Memang melakukan firman Tuhan itu tidak gampang, penuh tantangan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kita harus taat kepada Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Harus adakah kasih, harus saling mengasihi. Ya, harus sabar ketika kita menghadapi persoalan. Kita diejek sama teman, kita harus sabar. Ya, nah sekarang Bunda punya 3 tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap percaya kepada Tuhan Allah. Ya, sekarang silakan lihat. Yang pertama, Habel. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak, yaitu Kain dan Habel. Kain adalah seorang petani, dan Habel adalah gembala kambing domba. Habel selalu mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan Allah. Dan tiba waktu mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Karena Habel mempunyai iman kepada Tuhan Allah, maka Habel memberikan persembahan dari hasil ternaknya yang pertama dan yang terbaik. Sedangkan Kain tidak demikian. Maka Tuhan Allah berkenan menerima persembahan Habel. Yang kedua, Henokh. Kakek dan nenek Henokh suka sekali menceritakan tentang kebaikan Tuhan Allah kepada anak dan cucu-cucunya. Setelah dewasa, Henokh selalu mengingat akan cerita kakek dan neneknya. Sehingga iman Henokh bertumbuh dan percaya akan kebenaran Tuhan Allah. Setiap hari, Henokh selalu memberikan waktunya untuk Tuhan Allah dengan berbicara dan berdoa kepada Tuhan Allah. Dan Henokh selalu menceritakan firman Tuhan kepada semua orang dan mengingatkan orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Allah. Karena iman Henokh itu, Allah berkenan dan mengasihi Henokh. Yang ketiga, Bapak Noh. Karena manusia sudah banyak berbuat dosa dan tidak mengasihi Tuhan Allah, maka Tuhan Allah memutuskan untuk menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan Allah melihat ada satu orang yang masih mempercayai Tuhan Allah, yaitu Nuh. Ia selalu mengajarkan kepada keluarganya untuk percaya dan takut kepada Tuhan Allah. Pada suatu hari, Tuhan Allah berbicara kepada Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar dan mengumpulkan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dan dimasukkan ke dalam bahtera. Karena Tuhan Allah akan mendatangkan hujan dan banjir yang sangat besar serta tinggi. Karena imannya, Nuh melakukan semua perintah Tuhan, padahal ia tidak tahu kapan banjir itu akan terjadi, dan orang-orang mengatakan ia sudah gila dan tidak masuk akal. Tetapi ia tetap melakukannya. Setelah pekerjaannya selesai, hujan lebat turun dan banjir besar serta tinggi terjadi. Karena Nuh mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan Allah, maka ia dan keluarganya selamat. Kalau tidak ada iman, maka Nuh pasti binasa bersama dengan orang-orang berdosa itu. Ya, tadi kalian sudah melihat 3 tokoh pelaku firman atau orang-orang yang beriman kepada Tuhan Allah. Nah, sekarang kita mau diingatkan dari cerita tadi bahwa iman berarti percaya kepada Tuhan, kita percaya akan kebenaran Tuhan. Kedua, kita beriman berarti kita mau berhubungan dengan Tuhan dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin beribadah. Yang ketiga, berarti kita beriman kepada Tuhan Allah, kita mau melakukan apapun firman Tuhan, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya apa yang Tuhan perintahkan adalah hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, kita pun harus juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke?
semuanya janji, anak-anak juga berjanji, Bunda juga berjanji sebagai pelaku firman yang hidup. Amin. Ya, kita akan berdoa, doa syafaat. Bunda kembali ingatkan, kalian harus bersikap manis, sikap sopan ketika berdoa. Karena kita berdoa bukan kita bicara dengan teman, kita bukan bicara dengan saudara, tapi kita bicara dengan Tuhan, harus yang sopan, harus yang manis. Ya, gimana sikapnya? Ya, semuanya sudah sikap manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Tuhan, biarlah kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Kami boleh melakukan semua perintah-Mu, melakukan semua apa yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan ada dan berikan hidup kami yang baik ya Bapa. Oleh itu Tuhan, kami mengucap syukur. Dan ucapan syukur kami ini kalian berikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, bangsa kami, bahkan dunia boleh masih merasakan akan masa krisis karena suatu virus yaitu corona ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh campur tangan di dalam pemerintah kami Tuhan untuk mengatasi akan virus ini Tuhan. Ya virus ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh kembali beribadah Tuhan bersama-sama di gereja-Mu ya Bapa. Dan kami boleh bersekolah lagi Tuhan. Kami boleh dengan bebas bermain dengan teman-teman Tuhan tanpa ada rasa takut. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati tim medis yang senantiasa menolong para pasien Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran Tuhan ketika mereka boleh merawat para pasien COVID ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami ya Tuhan yang juga bekerja keras Tuhan ketika boleh menyampaikan pelajaran kepada kami secara online. Tuhan berikan juga hikmat kepada guru-guru kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan boleh menyembuhkan mereka, menyegarkan mereka, sehingga mereka boleh cepat sembuh dan boleh kembali beraktivitas. Yang bertambah usia Tuhan, Engkau bolehkan tambah sukacita bagi mereka. Biar mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Bapa hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bunda Dian yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada minggu hari ini. Untuk merespon firman Tuhan telah kita dengarkan, kita akan mengangkat satu pujian lagi, Yesus Pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus foto dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Jadi siapkan persembahannya, masukkan dalam amplop ya, jangan lupa ya. Sambil kita nyanyikan satu pujian lagi. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, sekarang kita mengambil sikap doanya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Dan kami ya Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, dan baru saja kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan Engkau boleh memberkati setiap persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna ya Tuhan bagi pelayanan-Mu di atas bumi ini. Terima kasih juga ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian lagi. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik adik-adik, kita sampai pada ujung ibadah kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu dari awal sampai pada akhir ibadah kami ya Tuhan. Kau telah menyertai kami ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini ya Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-harinya nanti ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja yang boleh jadi. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak mau ajak adik-adik buat jongkok dulu ya. Kita jongkok bareng-bareng. Yuk, jongkok. Siap-siap ya. 1, 2, 3, Immanuel. Dadah adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.